Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Wahyudi dari Teknik Biomedis Angkatan 2019 dengan NIM 081911733017. Di sini saya dari kelas T2 dengan dosen pengampu Pak Husnul Im. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi pada mata kuliah modalitas citra medis. Di sini ada 6 bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai alat-alat medis. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, tampak pada layar menunjukkan bahwa ada beberapa contoh penggunaan sinar X pada gambar alat-alat di layar ini ya, teman-teman. Di sini ada beberapa alat yang menggunakan sinar X, diantaranya adalah radiografi, mamografi, dan juga fluoroskopi. Nah, ketiganya sama menggunakan sinar X. Lalu apa yang membedakan di antara ketiganya? Yaitu pada radiografi ini akan menghasilkan gambar diam, tapi perbedaannya digunakan untuk men-scan organ berupa tulang. Nah, yang kedua pada mamografi, ini juga menghasilkan gambar diam, di mana yang membedakan dengan radiografi yaitu untuk men-scan organ yang sifatnya lebih lunak, yaitu seperti payudara. Dan sedangkan pada gambar yang ketiga ini berbeda dengan gambar radiografi dan juga mamografi, di mana hasil dari fluoroskopi ini yaitu menghasilkan gambar yang sifatnya itu berupa video, seperti video, yaitu banyak sekali gambar yang dihasilkan karena organ yang di-scan pada alat fluoroskopi ini yaitu berupa organ yang memiliki gerakan seperti denyut jantung, denyut paru, maupun pada peristaltik pada organ usus. Nah, sedangkan pada gambar yang ini tidak semua ya menggunakan X-ray, hanya saja CT scan yang menggunakan X-ray, sedangkan SPECT-CT dan juga PET ini menggunakan radioaktif. Nah, lalu apa yang membedakan antara CT scan dan juga ketiga alat sebelumnya yang sudah saya jelaskan? Jadi, di CT scan ini menghasilkan gambar yang lebih rinci dan juga lebih detail, dan tentunya sifatnya adalah berupa 3 dimensi ya, dibandingkan gambar pada alat sebelumnya menghasilkan gambar diam yang sifatnya 2 dimensi atau proyeksi. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana sinar X-ray itu ada ya, teman-teman. Jadi, pada spektrum ini menunjukkan bahwa sinar X-ray itu ada dua jenis, yaitu ada X-ray karakteristik dan juga ada X-ray Bremsstrahlung. Nah, ini yang karakteristik, yang ini Bremsstrahlung. Di mana kalau X-ray karakteristik ini ditunjukkan pada gambar ini. Jadi diawali dari adanya elektron bebas yang kemudian datang menuju atom, kemudian elektron ini memiliki energi yang lebih besar daripada energi ikat atom itu sendiri, yang menyebabkan elektron yang ada di dalam atom ini dapat keluar, terpental, yang menyebabkan adanya kekosongan atau hole. Nah, karena adanya kekosongan ini menyebabkan elektron yang ada di luar lintasan akan jatuh ke hole tersebut. Nah, karena adanya pengurangan energi ini yang menyebabkan munculnya X-ray. Nah, sedangkan untuk Bremsstrahlung sendiri, ini dikarenakan hal yang sama, yaitu adanya elektron bebas yang kemudian datang, namun elektronnya ini dibelokkan oleh energi pada inti atom yang menyebabkan adanya pengurangan energi. Nah, pengurangan energi ini juga disebut dengan X-ray. Nah, mungkin ini adalah tampak lebih jelas ya mengenai X-ray tube. Nah, ini sistemnya sama seperti, konsepnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, pada awalnya ini ada katoda berupa filamen. Nah, ini kan berupa atom. Nah, bagaimana caranya elektron yang ada di dalam atom ini bisa keluar?
dan menabrak ke anoda. Nah, untuk mengeluarkan elektron yang ada di dalam atom ini, yaitu dengan cara memanaskannya. Memanaskan menggunakan arus listrik, sehingga elektron tadi bisa keluar dan bisa tertarik ke anoda. Nah, bagaimana cara menarik elektron tersebut yang sifatnya tentu saja negatif ya. Jadi pada area sini diberikan berupa tegangan yang sifatnya positif sehingga dapat menarik anoda yang menyebabkan adanya benturan dan benturan ini menimbulkan adanya X-ray. Nah, seperti itu konsepnya ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada X-ray panel. Nah, apa sih hubungannya? Jadi ada dua satuan yang menjadi fokus yang berhubungan dengan penggunaan X-ray, yaitu adanya MA dan juga KV. Nah, apa sih ya bedanya ini? Nah, kalau MA ini sangat berpengaruh pada resolusi gambar. Karena semakin tinggi arusnya atau besarnya MA itu semakin besar, maka akan berpengaruh pada resolusi gambar yang juga akan semakin bagus juga. Nah, jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi arus yang untuk memanasi filamen apabila itu dinaikkan, tentu akan menyebabkan muatan semakin besar. Apabila muatannya semakin besar, tentu elektronnya juga semakin banyak. Nah, karena semakin banyak, ini menyebabkan berkas X-ray-nya juga semakin banyak, yang tentunya akan mempengaruhi pada resolusi gambar yang juga akan semakin bagus. Nah, sedangkan KV sendiri ini berpengaruh pada energi pada X-ray-nya. Karena X-ray-nya apabila semakin kafenya semakin besar, tentu X-ray-nya juga akan semakin dalam yang menyebabkan energinya semakin besar. Jadi KV dengan energi pada X-ray ini sangat linear ya hubungannya. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bahasa selanjutnya, yaitu bahasan kedua, yaitu mengenai digital radiografi. Nah, pada gambar ini menunjukkan berupa konvensional radiografi atau radiografi konvensional, di mana seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana pada konvensional radiografi ini yang menjadi pusat perhatian, di mana yang mempengaruhi hasilnya adalah MA dan juga KV, di mana MA ini dapat mempengaruhi resolusi atau piksel dari gambar yang akan dihasilkan. Sedangkan untuk KV sendiri ini dapat mempengaruhi kontras tidaknya dari gambar yang akan dihasilkan nanti. Dari konvensional radiografi ini dapat diketahui beberapa kekurangan di mana pada konvensional radiografi apabila terjadi kesalahan, datanya tidak bisa diubah sehingga harus melakukan pemotretan ulang. Nah, pemotretan ulang ini justru akan merugikan pasien di mana dari segi harga yang akan semakin mahal, kemudian pasien yang akan lebih sering terpapar sinar X-ray, kemudian dari pemanfaatan dari bahan pencucinya yang itu berupa bahan kimia dan tentu akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Kemudian dari segi penyimpanan lemarinya juga harus banyak dibutuhkan dan tidak bisa dikirim ke dokter yang letaknya jauh. Lanjut. Nah, ini adalah digital radiografi yang memiliki banyak keuntungan dibandingkan konvensional radiografi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prinsipnya, di mana pada awalnya ini berupa ada X-ray tube pada bagian atas sendiri nih, berupa X-ray tube. Pada X-ray tube akan memancarkan X-ray, kemudian menuju ke digital detektor. Di sini berupa LDR atau sensor cahaya yang akan menangkap, kemudian outputnya berupa tegangan yang sifatnya analog. Nah, dari tegangan yang sifatnya analog ini kemudian diubah oleh ADC. Setelah diubah oleh ADC, kemudian datanya kan sudah berupa digital ya, karena datanya berupa digital sudah dapat diterima oleh komputer. Nah, dari komputer ini kemudian diteruskan ke DAC sehingga berubah menjadi analog kembali dan akan menghasilkan gambar analog seperti pada gambar ini. Nah, keuntungan dari digital radiografi ini apabila ada kesalahan di mana
datanya dapat diubah sehingga akan memperoleh resolusi gambar yang akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian selain itu bisa mudah disimpan di dalam flash disk maupun hard disk. Kemudian bisa dikirimkan juga ke dokter yang letaknya jauh dari pasien. Kemudian ini tanpa menggunakan cairan ya, sehingga tidak menghasilkan limbah dan tentunya dapat membahayakan lingkungan. Kemudian gambarnya juga dapat dimanipulasi sehingga lebih bagus dibandingkan konvensional radiografi. Nah, di sini kita dapat meningkatkan kontras pada radiografi dengan menggunakan beberapa metode seperti pada domain frekuensi maupun domain spasialnya. Nah, ini prinsipnya hampir sama dengan persamaan pada Fourier transform, di mana pada Fourier transform ini dapat mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, seperti pada pembelajaran mata kuliah sebelumnya ya. Nah, gimana akan dikonvert? Sebenarnya saya akan menjelaskan untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Fourier transform. Nah, Fourier transform ini suatu data domain, baik itu waktu maupun ruang yang nantinya akan diubah menjadi domain frekuensi. Nah, karena itu bisa dapat mengubah dan hasilnya dapat menyebabkan gambar itu menjadi lebih kontras ataupun dapat menghilangkan bintik-bintik gambar seperti contoh pada filtering ini ya, yang awalnya gambarnya ada bintik-bintik kemudian lebih jelas. Yang gambar satu ini lebih ke kontrasnya, jadi semakin jelas terlihat mana paru-paru dan mana itu tulang. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa macam radiografi. Yang pertama ada computed radiografi, di mana ini diawali dari X-ray. Itu dapat memancarkan, kemudian mengenai objeknya. Setelah itu akan mengenai detektor, di mana detektor ini untuk menyimpan informasi dari X-ray yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian setelah terkena detektor, kemudian akan masuk ke reader. Nah, reader ini akan meneruskan X-ray dengan cara menembakkan lasernya itu ke sensor sehingga sensor ini dapat memancarkan cahaya tampak. Nah, dari sinilah nanti akan ditangkap oleh fotodioda cahaya tampak. Nah, setelah dari fotodioda akan menghasilkan sinyal listrik. Dari sinyal listrik ini akan dimasukkan ke dalam ADC, karena sudah berubah menjadi digital, dapat dimasukkan ke dalam komputer. Jadi akan menghasilkan citra gambar sesuai dengan organ yang akan di-scan tersebut. Untuk yang kedua adalah flat panel digital radiografi. Nah, ini sistemnya sebenarnya sama, tetapi yang membedakan adalah penggunaan pada alat ini adanya scintillator. Nah, scintillator ini mampu dapat mengubah cahaya X-ray langsung menjadi cahaya tampak. Nah, karena bisa langsung, sehingga hasilnya X-ray tadi dari scintillator kemudian berubah menjadi cahaya tampak, kemudian ke photodiode, sehingga menghasilkan sinyal, dan sinyalnya nanti akan masuk lagi ke ADC, karena sudah berbentuk digital, maka akan bisa masuk ke dalam komputer, diproses, dan dapat menghasilkan gambar pencitraan organ tersebut. Nah, ini fluoroskopi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fluoroskopi ini dapat menghasilkan scan pada organ yang bisa bergerak. Nah, ada dua jenis, konvensional dan juga digital. Nah, pada keduanya ini sama, memiliki grid, di mana grid ini merupakan pengubah X-ray menjadi cahaya yang tampak. Nah, untuk konvensional ini sama seperti radiografi tadi, tidak dapat menyimpan datanya tidak dapat disimpan, kemudian menggunakan pita video. Sedangkan untuk digital fluoroskopi ini menggunakan cam digital sehingga gambarnya itu bisa ditampilkan di monitor dan juga bisa disimpan. Nah, itu kelebihan dari digital fluoroskopi. Nah, untuk digital mamografi ini sebenarnya sistemnya sama.
dengan cara menembakkan, kemudian diterima oleh digital detektor, kemudian masuk ke ADC, setelah itu diubah, diolah datanya bisa masuk ke komputer dan bisa menghasilkan gambar pencitraan pada organ payudara. Nah, ini adalah PACS, Picture Archiving and Communication System. Ini merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur seluruh peralatan yang ada di rumah sakit. Jadi hal-hal yang ada di rumah sakit itu dapat terpantau, kemudian ini juga sebagai server, di mana komputernya bisa berfungsi sebagai server, dan apabila nanti jika disambungkan dengan internet, maka dapat mengakses rumah sakit lainnya. Nah, image ini dibagi menjadi dua, ada yang spatial resolution, ada juga yang deep resolution. Nah, maksudnya apa? Nah, untuk meningkatkan image, ini kan menggunakan resolusi. Nah, apabila untuk spatial resolution ini berfokus pada halus atau kasarnya lekukannya, ya, dari lekukan gambar yang dihasilkan. Sedangkan untuk depth resolution ini berpengaruh pada degradasi warnanya, apakah lebih halus atau lebih kasar jadi hasilnya. Jadi karena semakin besar bit dari gambar tersebut, maka akan banyak palet warna yang dihasilkan, dan dari palet warna tersebut bisa menghasilkan gambar yang lebih halus. Itu perbedaannya. Nah, untuk yang windowing ini merupakan fasilitas dari panel radiografi, di mana ini dapat mempengaruhi domain gelap maupun terang, dan ini ada hubungannya sama kontras. Nah, untuk dapat meningkatkan kontras, ini harus memilih pada rentang tertentu. Ini misalnya ya, pada di gambar ini ada seperti rentang plus 1000 maksud saya, hingga minus 1000, dan ini merupakan HU, di mana untuk menghasilkan gambar yang memiliki kontras yang lebih tinggi, kita bisa menentukannya. Jadi mungkin kita mengambilnya pada rentang plus 500 hingga minus 500. Nah, nanti ini bisa menghasilkan gambar yang lebih kontras dan lebih baik dibanding dengan minus 1000 hingga 1000. Gitu. Nah, ini adalah histogram. Nah, histogram ini berupa grafik ya. Jadi apabila kita ingin melihat gambar itu kontras atau tidak, itu bisa dilihat dari histogramnya. Misalnya kita memiliki gambar yang berukuran 8 bit. Nah, karena 8 bit, jadi nilai terendahnya adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 25. Jadi kalau misal pada gambar ini ya, pada suatu gambar apabila grafiknya itu condong ke kiri, artinya grafik itu dominan gelap. Dan apabila grafiknya itu condong ke kanan, misalnya ini ya, lebih ke kanan, itu artinya gambarnya cenderung lebih terang. Nah, terus bagaimana seharusnya nilai-nilai yang ada pada suatu gambar tersebut? Jadi, agar bisa menghasilkan suatu gambar yang bagus, maka harus lebih banyak juga angka-angka dan harus lebih rata juga angkanya, sehingga grafiknya itu tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri, sehingga akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dan lebih kontras. Jadi tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu pada topik bahasan ketiga, yaitu pengantar tomografi. Nah, seperti kita ketahui, tomografi tentunya pada CT scan atau computed tomography scanner, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah pemindai tomografi komputer. Ini di sini kita akan membahasnya dalam pengaplikasian X-ray, yaitu pada konvensional X-ray, pada radiografi, konvensional tomografi, dan juga computed tomografi. Baik, langsung saja kita ke bahasan yang konvensional X-ray radiografi. Nah, pada konvensional X-ray radiografi ini, sinar X memungkinkan orang-orang itu bisa melihat struktur tubuh manusia tanpa melakukan operasi maupun pembedahan.
Namun di sini ada keterbatasan dari penggunaannya, di mana gambar yang dihasilkan merupakan superimposisi dari objek yang diamati. Apa sih superimposisi itu? Superimposisi merupakan kondisi di mana kita tidak mengetahui jarak dari seberapa besar jaraknya. Misal pada gambar ini, pada gambar yang terdapat pada layar, nah di sini terdapat jari tangan, mungkin apabila terdapat cincin, maka akan dapat diketahui pada hasil gambar dari radiografi. Namun di sisi ini kita tidak bisa mengetahui seberapa panjang jaraknya antara cincin tersebut dengan ujung dari jari. Nah, itu maksud dari superimposisi. Dan keterbatasan lainnya yaitu kita tidak dapat menggambarkan jaringan lunak. Yang kedua adalah konvensional tomografi. Nah, kalau konvensional tomografi ini, di mana sumber dan juga detektornya ini bisa bergerak dan menghasilkan gambar yang koronal maupun sagital dari posisi suatu objek tersebut. Namun, di sisi lain ini bisa dapat mengeliminasi superimposisi baik dari struktur atas maupun struktur bawah. Nah, yang ketiga adalah komputer tomografi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, tomografi atau yang biasa dikenal dengan CT scan ini telah mengalami beberapa perkembangan mulai tahun 1917 sampai 1972. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai perkembangan ini. Jadi, CT scan ini ditemukan pada awal 1917 oleh Radon, di mana Radon ini mengemukakan bahwa kita dapat memproyeksikan benda itu apabila kita memiliki proyeksi benda dari segala arah, maka kita akan mendapatkan bentuk 3 dimensi dari benda tersebut meskipun pada awalnya kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Nah, selanjutnya adalah first ini pada tahun 1967. Nah, di sini mulai dikembangkan di mana teori mengenai rekonstruksi CT scan pada generasi pertama, di mana ini menggunakan prototipe yang menggunakan phantom atau tiruan. Di sini bisa terlihat di mana waktu scan-nya adalah 9 hari, rekonstruksinya 2,5 jam, dan menghasilkan resolusi 80 kali 80. Tentu sangat kecil sekali ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada first clinical image pada tahun 1971, di mana ini dikembangkan yang tadi menggunakan phantom, prototipenya ini menggunakan manusia, sudah menggunakan manusia ya. Selanjutnya adalah first komersial pada tahun 1972. Nah, ini mulai diperjualbelikan pada tahun 1972. Di sini sudah mulai banyak perkembangan, inovasi, dan juga perbaikan, di mana seperti yang kita ketahui, scanningnya lebih cepat dari sebelumnya, hanya membutuhkan waktu 4 menit, rekonstruksinya 5 menit, dan resolusinya masih kecil 80 kali 80. Nah, jika kita lihat dari kedua gambar ini tentu sangat berbeda sekali ya, mulai dari ada bintik-bintiknya, kemudian kontrasnya terlihat jelas. Ini sangat berbeda sekali pada tahun 1974 dan juga 1996. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras pada sistem CT scan ini. Dapat dua bagian, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, pada bagian luar dari CT scan ini terdapat beberapa komponen penyusun, yang antaranya ada gantry, di sini ada sensornya, kemudian ada detektornya di bawahnya ini. Kemudian ada meja untuk lokasi pasien yang akan di-scan. Kemudian ada generator sebagai suplai dari X-ray. Kemudian ada juga konsol dan juga komputer untuk menyimpan data yang akan dihasilkan nanti. Nah, ini sedangkan untuk bagian dalamnya, di sini ada tabung. Tabung ini merupakan letaknya X-ray-nya, tabung X-ray. Kemudian pas di bawahnya ada detektor. Kemudian ada DAS atau Data Acquisition System yang nantinya akan mengirimkan data tersebut ke komputer. Nah, ini merupakan perkembangan dari generasi CT scan ya teman-teman. Mungkin dari awal ya, ada generasi 1 sampai ke 7.
Nah, pada generasi pertama ini, di mana ini berfokus pada awalnya adalah rotate dan juga translate. Apa maksudnya? Jadi gerakan dari CT scan pada generasi pertama itu hanya berupa translasi dan juga rotasi dengan menggunakan berkas sinar X yang berbentuk pensil atau yang disebut dengan pencil beam. Dan ini memiliki keuntungan diantaranya yaitu pengaruh hamburan radiasi pada detektor ini tidak ada karena berkas dari sinar X-nya ini hanya berbentuk seperti pensil. Kemudian ada generasi 2, di sini ada perkembangan yaitu menggunakan rotate dan juga translate. Tetapi ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah bentuk dari berkas sinar X-nya yaitu narrow fan beam. Nah, di sini ada beberapa kerugian, misalnya adanya pengaruh dari radiasi hamburan, tetapi juga memiliki keuntungan di mana waktu scan itu bisa lebih singkat antara 8 hingga 30 detik pada setiap irisan. Kemudian ada generasi ketiga, yaitu rotate dan juga rotate, merupakan ini berfokus hanya pada gerakan rotasinya, di mana waktu scan-nya hanya membutuhkan waktu 1 detik, dan kekurangannya ini memungkinkan terjadinya ring artefak karena adanya kerusakan pada kanal detektor. Nah, pada generasi 4 ini berfokus pada rotate dan juga stationary, di mana tabung sinar X itu berputar dan detektornya diam. Nah, ini memang membutuhkan waktu yang sangat singkat, namun di balik itu ada kerugiannya, mulai dari harganya mahal, kemudian dosis radiasinya itu yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Tetapi selain membutuhkan waktu yang singkat, bisa tidak terjadinya ring artefak. Nah, untuk generasi kelima ini pada stationary, ini dimaksudkan bahwa detektor dan juga X-ray-nya itu dalam posisi diam. Keduanya dalam posisi diam. Seperti pada gambar. Nah, sedangkan pada generasi ke-6 ini, yaitu helical single slice CT. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat beberapa ruang atau renggang berupa lubang-lubang yang masih belum sempurna, dan ini nantinya akan disempurnakan pada generasi ke-7. Nah, sudah tampak berbeda dan lebih rapat, dan hasilnya tentunya akan lebih maksimal. Nah, mungkin ini adalah ringkasan dari seluruh generasi pada CT scan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk video keempat mengenai topik pembahasan CT scan generasi pertama. Oke, di sini teman-teman bisa dapat melihat terlebih dahulu bagaimana gambaran dari CT scan generasi pertama yang menggunakan sistem translasi dan juga rotasi. Nah, di sini ada merupakan persamaan nadatif, di mana persamaan ini bakal sering dimanfaatkan pada perhitungan matematis untuk CT scan dan juga semacamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan ini didapatkan dari mana, dan ini awalnya berupa konsep di mana I0 ini menunjukkan bahwa adanya sinar X yang masuk kepada suatu benda atau suatu objek, di mana ini I0 ini berupa intensitas dari X-ray, kemudian untuk persegi panjang ini menandakan sebagai suatu objek yang memiliki ketebalan berupa X dan memiliki nilai atenuitas yang disimbolkan dengan simbol mu, di mana pada masing-masing benda ini memiliki nilai mu yang berbeda-beda. Dan semakin kejal benda tersebut, maka memiliki nilai mu yang semakin besar. Kemudian setelah melewati objek, maka akan mengeluarkan sinar X yang sama pula, tetapi memiliki nilai intensitas yang lebih rendah dibanding sebelumnya, karena sudah melewati objek yang ada di tengah ini ya. Sehingga didapatkan persamaan berupa IT sama dengan I0 E pangkat minus mu kali X. Nah, radiasi melewati bahan non-homogen. Nah, tadi kan pada persamaan rumus tersebut hanya melewati satu objek, dan ini
seperti yang disimulasikan pada di dalam tubuh manusia, bahwa di dalam tubuh manusia ini berlapis-lapis organnya. Jadi misalkan pada organ kepala, ada mulai dari rambut, kulit, kemudian ada otak, ataupun pembuluh-pembuluh darah lainnya. Jadi sangat berlapis-lapis. Nah, dari ke beberapa lapisan ini yang di mana dalam gambar ini disimulasikan terdapat 4 lapisan. Sehingga yang dapat bisa dihitung adalah di mana pada awal dan juga akhir, yaitu I0 dan juga I4. Nah, pada gambar ini bisa dapat terlihat yang hanya diukur itu hanya I0 dan I4, namun dalam menghitung I4 di sini juga membutuhkan nilai pada -1, -2, -3, dan juga -4. Nah, jadi sangat berkesinambungan. Nah, setelah didapatkan persamaannya ya, yang seperti ini, I4 sama dengan I0, E pangkat minus -1 ditambah -2 ditambah -3 ditambah -4, kemudian dikalikan X, kemudian untuk menghilangkan nilai E-nya ini, kemudian kita risangkan sehingga menjadi persamaannya ln I0 per I4 sama dengan -1, -2 ditambah -3 ditambah -4 dikalikan X. Nah, ini merupakan CT scan generasi pertama. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa CT scan ini memancarkan proyeksinya tidak hanya pada satu arah. Jadi awalnya mengalami translasi, tetapi juga mengalami rotasi, dan itu pun dilakukan pada hampir semua sudut. Jadi akan menghasilkan pencitraan gambar seperti pada gambar di layar ini, di mana pada CT scan generasi pertama itu menggunakan satu detektor saja, di mana akuisisi datanya diperoleh dari translasi dan juga rotasi, dan hasilnya ini sangat akurat. Namun kelemahannya ini sangat lambat. Nah, ini pada gambar ini menunjukkan seperti bagaimana cara kita untuk menentukan pixel, yaitu di mana ini ada organ, kemudian kita beri garis kotak-kotak, dan garis kotak-kotak ini menunjukkan adanya pixel. Nah, ini merupakan aplikasi simulasi CT scan yang sudah dijelaskan oleh Pak Husnul sebelumnya. Dan ini dari sini kita bisa mempelajari prinsip dari CT scan generasi pertama tanpa harus pada alat yang ada. Nah, dari situ kita bisa memperoleh metode rekonstruksinya yang disimbolkan menjadi P aksen XR, theta sama dengan integral tak hingga minus tak hingga P, XR, tak hingga H, dan seterusnya. Seperti pada tampak di layar itu. Ini seperti yang tadi prosesnya. Nah, jadi dalam pembuatan aplikasi seperti ini, jadi harus diawali dengan kita harus menyiapkan objek numerik simulasinya. Dan objek numerik simulasinya ini bisa kita buat dengan menggunakan data dari Excel. Data dari Excel kita susun berdasarkan bentuk yang akan kita inginkan sesuai menggunakan nilai atenuitas yang kita harapkan tadi. Kemudian gambar lingkaran yang ada di sebelah kanan ini merupakan hasil rekonstruksinya. Dan dari hasil rekonstruksi ini diharapkan bisa kembali menjadi hasil gambar yang pada semulanya. Nah, dari sini ini merupakan simugram. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai simugram ini. Nah, eksperimen CT scan generasi pertama. Nah, ini merupakan mungkin adalah gambaran asli dari CT scan, di mana pada pembuatannya kita membutuhkan sumber, ini ada sumber, kemudian ada detektor, kemudian ada 2 motor yang akan bergerak secara translasi maupun rotasi,
dan nantinya akan dihubungkan ke komputer untuk mengolah dan menghasilkan citra yang kita inginkan. Nah, ini mungkin gambarannya bisa dapat dilihat. Scan pada generasi pertama. Nah, ini adalah pengaplikasian, itu lanjutan dari aplikasi sebelumnya, pada saat sebelumnya, dan ini merupakan objek dari eksperimen. Jadi, ini sudah pernah dilakukan, percobaan ini sudah dilakukan, di mana objeknya ada berupa segitiga dan juga ada berupa lingkaran yang tidak ungu. Kemudian kita lakukan penscanan, di mana dari hasil tersebut kemudian akan membentuk suatu sinogram. Di sini ada ruang radon. Ya, ruang radon ini pada 0 hingga pi. Dan dalam pembuatan ini, pada CT scan pertama ini membutuhkan waktu 32 jam. Ini cukup lama karena dalam pembuatannya ini menggunakan bahan yang bukan X-ray tetapi menggunakan bahan radioaktif, sehingga scan-nya dilakukan secara lama untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah, setelah melakukan percobaan ini selama 32 jam sehingga dapat diperoleh citra rekonstruksi seperti pada gambar di bawah. Ya, lumayan jelas ya. Meskipun ini membutuhkan waktu yang lama. Video kelima ini yaitu mengenai topik pembahasan sinogram. Baik, seperti video sebelumnya, di mana ini merupakan persamaan Lambert-Witt dan memiliki persamaan yaitu IT sama dengan I0 E pangkat minus mu kali X. Seperti penjelasan saya sebelumnya, I0 ini merupakan intensitas X-ray yang masuk pada objek yang memiliki ketebalan X dan memiliki atenuitas sebesar mu dan menghasilkan intensitas berupa IT yang tentunya nilainya lebih kecil dibandingkan I0. Nah, ini sama halnya dengan penjelasan saya sebelumnya. Nah, ini merupakan generasi pertama pada CT scan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembacaan prinsip dari alat tersebut. Nah, jadi pada saat tubuh manusia ini, pada gambar ini, ditembakkan X-ray, kemudian akan menghasilkan titik-titik seperti gambar di sebelahnya. Nah, di mana satu garis ini menunjukkan itu adalah sebesar satu resam. Garis ini satu resam, untuk di bawahnya itu satu resam, sampai ke bawahnya itu satu resam, di mana seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa CT scan ini di mana X-ray akan ditembak pada beberapa sudut. Maksud saya pada berbagai sudut ya. Nah, ini mungkin diambil dari sudut 0, maka akan terbentuk titik-titik seperti pada gambar ini. Satu resam, satu resam, satu resam. Nah, kumpulan dari satu resam ini akan membentuk suatu proyeksi. Nah, setelah membentuk suatu proyeksi ini, maka akan dicoba dengan menggunakan sudut-sudut yang lain. Akan mulai dari sudut 5 derajat, sudut 40 derajat, sudut 50 derajat, dan akan dibentuk seperti ini kembali, akan membentuk suatu resam kembali. Nah, setelah akan resam, akan membentuk suatu proyeksi, dan dari kumpulan proyeksi tersebut akan membentuk suatu sinogram. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana prinsip dari pengerjaannya tersebut. Nah, ini merupakan persamaan akhir dari radon, ya teman-teman. Persamaan tersebut yang akan kita gunakan pada perhitungan matematis. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, berdasarkan gambar contoh gambar ini menunjukkan arti dari makna setiap warna. Jadi misalkan warna hitam ini memiliki X-ray atenuasi sebesar 0, untuk yang abu-abu
memiliki atenuasi sebesar 2,5, sedangkan untuk warna putih nilai X-ray atenuasinya adalah sebesar 5. Nah, ini nanti akan ditarik garis, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Akan ditembakkan X-ray pada suatu sudut yang sama. Nah, ini menunjukkan pada gambar di mana G theta sama dengan 0,L. Artinya, X-ray ini ditembakkan pada sudut 0 derajat sepanjang L. Itu ya teman-teman. Ini pada sudut 0 derajat. Nah, kemudian kita belokkan. Ini menunjukkan adanya pembelokan. Sehingga sudutnya akan dibelokkan pada sudut yang lain. Setelah 0, kemudian ada ke sudut 45. Kemudian ada sudut 90 derajat. Nah, lanjut. Nah, dari kumpulan-kumpulan tersebut akan membentuk suatu proyeksi, dan dari proyeksi tersebut akan saling bertumbukan dan akan membentuk suatu sinogram. Mungkin saya akan tunjukkan bagaimana contoh dari sinogram hasil dari gimana ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekalinya berputar akan menambah letak proyeksinya ini. Nah, proyeksi yang sebelah kiri ini akan melakukan perputaran, dan di sini akan menunjukkan hasilnya ya teman-teman. Bisa dilihat lebih teliti lagi ya. Nah, dimana sudutnya semakin berubah. Nah, ya, sama halnya ya seperti yang dikatakan oleh radon. Nah, sekali apa yang ditemukan oleh radon, di mana kita tidak perlu tahu bentuk dari awal dari benda yang akan kita scan, tapi dengan kita memproyeksikannya dengan sudut yang tidak terhingga, maka akan terbentuk dengan sendirinya gambar 3 dimensi tersebut. Baik, pada video terakhir ini yaitu mengenai topik pembahasan rekonstruksi. Nah, seperti tampak pada layar ini menunjukkan suatu persamaan pada radon transform, yaitu GL, theta sama dengan double minus hingga tahingga FXY, kemudian X cos theta ditambah Y sin theta minus L dx dy. Ini merupakan suatu radon transform, di mana L itu merupakan untuk sumbu X dan untuk theta-nya sendiri adalah sumbu Y. Dan ini sama halnya dengan proses pada Fourier transform, yaitu untuk mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, dan ini untuk benda yang satu dimensi. Sedangkan untuk benda yang dua dimensi bisa menggunakan domain ruang X, Y diubah menjadi domain frekuensi U, V. Nah, apabila tidak menggunakan rumus, kita bisa menyelesaikannya dengan melakukan proyeksi ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kita akan melakukan proyeksi dengan menembakkan X-ray ke objek. Ini dibuat secara berulang dengan menggunakan sudut-sudut yang berbeda, kemudian ditumbuk dan jadilah suatu image seperti pada layar di sini. Nah, ini merupakan back projection. Nah, pada back projection ini, pada step pertama, di sini menggambarkan bahwa P theta X, Y sama dengan G X cos theta ditambah Y sin theta kali theta. Nah, ini di mana G ini dipaksa untuk bisa menjadi X yang awalnya berupa L, theta. Kemudian diubah menjadi FP X, Y sama dengan integral 0 hingga P theta X, Y d theta. Nah, ini diubah tapi kondisinya masih kurang bagus atau dalam keadaan pure.
Nah, di sini bisa tampak seperti yang sudah dijelaskan konsepnya sebelumnya. Ini bagian kiri merupakan objek yang original dan bagian kanan ini menunjukkan rekonstruksinya yang masih belum bagus ya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana jika satu proyeksi itu kita fuyikan. Nah, itu sehingga menghasilkan rumus seperti G besar P, theta sehingga menghasilkan integral minus hingga ta hingga G L, theta E pangkat minus J per 2 Pi Jx dr. Nah, sehingga menghasilkan G kecil dan juga G besar seperti pada layar ini, hingga menghasilkan persamaan akhir yaitu, nah pada kotak berwarna kuning ini ya, menunjukkan bahwa G P theta sama dengan double minus hingga ta hingga fxy, kemudian E minus J 2Pi X P cos theta ditambah Y P sin theta dx dy. Nah, ini sangat menunjukkan mengapa teorema dari projection slash ini sangat penting untuk image pada CT. Nah, dikarenakan karena jika kita mempunyai satu dimensi pada Fourier transform itu yang memiliki sudut theta, maka itu nilainya akan sama dibandingkan dengan dua dimensi Fourier transform dengan objek fx, y. Jadi di sini datanya kita Fourierkan per baris terlebih dahulu hingga menjadi Gp, theta. Nah, kemudian ini akan diproyeksikan pada sudut berwarna biru ini ya. Saya annotate. Nah, ini yang berwarna biru. Nah, ini untuk sudutnya apabila besarnya adalah 0 derajat. Namun jika sudutnya sebesar theta, maka akan digambarkan seperti ini ya, garis yang berwarna merah. Nah, setelah itu, nah ini mungkin lebih jelasnya ya. Nah, setelah itu datanya kita convert dari GP, theta menjadi FU, V, kemudian kita inverskan menjadi Fx, Y. Nah, ini penyelesaiannya ini mungkin sukar, tapi ada hasilnya, tapi sukar untuk dilaksanakan karena ini menggunakan sistemnya interpolasi, kemudian inversnya ini dua dimensinya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, namun dalam pengerjaannya ini merupakan konsep yang mudah dipahami sehingga dapat dikembangkan hingga bisa menghasilkan filter back projection. Nah, ini seperti yang tadi ya, dari awalnya sinogram, kemudian datanya berupa G, theta, L, kemudian difilterkan, masuk ke back projection, dan akan menghasilkan gambar seperti yang kita scan tadi. Nah, ini rumus untuk filter back projection-nya. Kita langsung ke persamaan akhir. Nah, ini seperti yang ada di kotak berwarna kuning ya, ini fx, y akan menghasilkan persamaan akhir seperti itu. Kemudian, nah ini sama ya, seperti yang tadi, jadi ada X-ray yang ditembakkan pada objek satu arah, kemudian kita ubah arahnya, kemudian kita tumpuk dan akan menghasilkan citra seperti yang kita inginkan. Nah, ini. Nah, ini kita masuk konvolusi. Convolution-nya ini memiliki nilai W. Nah, di sini kita memiliki nilai W yang bisa diberi dengan nilai yang berbeda-beda hingga dapat menghasilkan kedua persamaan seperti ini. Baik,
Sekian video dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga mengucapkan banyak sekali mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun kurangnya pengetahuan saya. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.